Oke, nama saya Adi Nurwenda, saya musician dan juga head maker dan head designer. Adi Hats ini sebenarnya produk karya seni aku. Produk karya seni aku yang bentuknya topi gitu. Jadi aku biasa mendesain dan kebetulan juga aku punya keahlian membuat topi-topi klasik seperti ini. Nah, jadi disematkan mungkin buat sama orang lain itu jadi head maker gitu. Nah, awalnya Adi Head Shop itu kebetulan aku kan musisi dan aku juga dulu lama main di kafe lah. Salah satunya di Hard Rock Cafe Jakarta, Hard Rock Cafe Bali, terus muter lagi ke Asia lah, ke Hard Rock Cafe Pattaya, Hard Rock Cafe Johor, Nepal, Makau gitu muter. Dan abis itu aku juga sempat ke Jerman. Sempat ke Jerman, gabung dengan band Jerman, tapi sebelum ke Jerman kita ngomongin yang di ini dulu ya, yang di Asia dulu awal mula Adi Hats. Nah, kebetulan aku waktu di Bali itu, aku pengen topi yang aku mau tuh. Pengen topi yang aku mau, topi model top hat steampunk gitu. Aku cari, nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual dan akhirnya, karena aku suka ngedesain baju, terus ngedesain sepatu gitu kan awalnya suka desain lah gitu. Akhirnya aku coba bikin sendiri aja deh, bikin sendiri tuh, bikin sendiri topi. Habis itu topinya aku pakai. Itu keren banget tuh dulu aku bikin pakai brokat, pakai rantai-rantai, pakai udah deh, pokoknya aku bikin keren deh waktu itu. Nah, pas aku manggung tiba-tiba ada musisi yang nonton, musisi lokal sana gitu. Topi lu keren gitu. Udah gue beli deh gitu. Gue beli, ya udah. Berapa? Ya lu maunya berapa? Gue jual aja gitu. Abisnya gue nggak pernah jualan topi kan awalnya. Nah udah dia beli. Nah abis gitu, aduh gue mesti bikin lagi kan. Gue bikin lagi tuh. Gue bikin lagi topi yang sama gitu, jenisnya steampunk gitu deh. Nah mungkin pas dia manggung ada musisi lain juga lihat gitu, topi lu beli di mana gitu. Itu tuh dari gitarisnya yang di Hard Rock gitu. Ya udah, gua lagi di mes waktu itu, datanglah si musisi itu. Gua mau beli topi, gua gak jualan topi, gua bilang gitu kan, gak jualan topi, itu yang dipakai katanya. Gua baru bikin banget tuh, baru beres gitu. Iya topi ini, gua bilang, iya, boleh saya beli nggak? Boleh, gue bilang. Kebetulan gue butuh duit juga kan. Ya udah, gue kasih aja tuh. Udah gitu gue mikir, aduh, nyari duit lebih kayaknya asik juga nih bikin topi kan. Nah udah gue bikin topi waktu itu online shop tuh nggak banyak lah, cuman ada beberapa gitu, ada 2 kalau nggak salah. Terus aku iklanin di online shop. Nggak taunya ada yang pembelinya gitu, meskipun nggak masuk, nggak banyak gitu ya, paling seminggu sekali gitu kan. Ada nih, gue bilang pembelinya, gue bikin tuh. Jadi kalau siang-siang anak-anak tidur di mes itu gue bikin topi. Gue bikin topi. Dan lucunya gue tiap kemana-mana tuh, misalkan gue ke Jakarta tuh, yang gue cari apa? Gue cari tempat bahan. Yang jual brokat di mana, yang jual ini di mana gitu kan. Ya udah akhirnya gue di situ. Nah udah gitu udah keterusan. Nah akhirnya mulai topi-topinya ngembang deh sama straw, sama bahan wol gitu kan. Tapi kan gue nggak tahu cara bikin untuk lebih expert gitu, karena kan tools-tools untuk topi itu dan tekniknya tidak semudah gue mendapatkan informasinya waktu itu gitu. Sekitar 2016 itu nggak banyak di YouTube orang bikin topi, meskipun ada pun itu highlight atau fabrik besar. Kalau gue kan harus tradisional gitu, harus tradisional bikinnya. Nah gue ngulik-ngulik gitu kan, caranya gimana gitu, terus gue bikin alatnya sekedarnya, tapi si bentuk topi itu masih belum dapet yang oke lah gitu, yang ideal. Nah abis itu gue diajakin untuk gabung sama band Jerman namanya Frontal gitu.
Nah, akhirnya gue pergi ke Jerman tuh, pergi ke Jerman, terus berdasarkan informasi kan si topi ini tuh kalau nggak dari Amerika, dari Eropa gitu kan, berarti gue bisa sekalian observasi deh, observasi bahannya gitu kan. Ya minimal gue bisa lihat lah bahan yang dijual di sana tuh gimana gitu kan, terus atau cara bikinnya gimana gitu kan. Nah, pas gua manggung di Jerman kan muter tuh sampai semua Jerman deh udah dikubek deh sampai kabupaten-kabupatennya mungkin. Semua Jerman udah dikubek deh. Nah, terus 1 tahun sekali itu aku nyebrang ke London. Jadi band itu memang ada jadwal 1 tahun 1 kali main di Hyde Park di Winter Wonderland. Gitu 1 tahun 1 kali. Nah, itu kebetulan aku 2 kali ke London. Jadi selama di sana jalan-jalan ke Camden, kemana lihat-lihat topi, oh topinya gini. Terus di Jerman kan gue tinggal agak pinggir tuh di Berking. Di situ banyak banget, bukan banyak banget, adalah beberapa store gitu yang jualan-jualan topi klasik-klasik gitu. Nah kan kadang-kadang di store-nya tuh ada alat-alatnya tuh, alat-alatnya. Oh gue lihat alatnya ini. Ya udah gue tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Terus cari informasi diameternya berapa gitu ya. Yang ada yang gue dikasih teman di sana ada gitu. Nah terus udah gitu, gue belum praktek. Nah gue belum praktek tapi gue udah punya ilmu yang lebih, bukan lebih mumpuni, lebih pengetahuannya. Oh ternyata teknik yang gue pakai di Indonesia ini sama, cuman beda alatnya doang gitu kan. Nah terus udahlah. Akhirnya pandemi datang kan, konser di cancel semua, nggak ada kerjaan, ya udah gue balik ke Indonesia. Udah gitu, mulai total lah bikin topi gitu. Siapin alat-alatnya segala macam, gue bikin semua jenis topi dari mulai fedora, bowler, top hat gitu, botter, terus cowboy hat gitu, gue bikin tuh semua. Sebenarnya satu topi itu aksennya banyak. Jadi dari bentuk, terus sampai ke pelipitnya, sampai ke aksennya, sampai ke sweat band dalam, sampai ke furingnya itu memang harus punya teknik semua. Nah kalau buat gua tuh headmaker harus menguasai semua. Jadi dari mulai pembentukan sampai akhir sampai finishing gitu. Dan hampir semua bentuk topi udah pernah gue bikin gitu, semua bentuk topi. Nah akhirnya musik mulai aku jalanin lagi gitu, tapi sekarang lebih fokus ke bikin lagu, recording gitu kan. Nah si topi juga tetap berjalan gitu, jadi aku harus jalan dua-duanya karena musik dan topi ini nggak bisa dipisahin buat aku, emang udah karakter gitu. Jadi seolah-olah si topi ini ya hasil karyanya Adi Hes lah. Kalau lu nggak suka musiknya, lu bisa beli produk topinya gitu. Kalau lu nggak suka topinya, lu bisa dengerin lagunya gitu. Jadi gue pengen bikin satu paket tuh gitu. Tapi dalam artian gue harus mempertahankan originalnya itu memang bentuk karya seni. Jadi memang gue nggak tertarik untuk bikin produk masif yang sama gitu. Terus bikin bentuk yang aku harus ya masif deh seperti biasa gitu kan. Produknya banyak gitu dengan model yang sama gitu kan. Nah aku nggak di situ gitu, ruangnya itu nggak di situ. Jadi aku lebih suka ngedesain satu topi untuk satu orang gitu kan. Meskipun misalkan ada nanti orang yang request gitu dengan topi yang sama, pasti beda. Itu nggak mungkin akan sama. Jadi aku bikin 10 topi dengan genre mungkin ya, kalau musik itu genre, tapi itu pasti beda satu-satunya. Misalkan dari namanya human ya, begitu kita narik topi dan lain-lain itu pasti ada bedanya gitu, nggak akan mungkin persis sama. Sepintas bisa sama, tapi kalau misalkan kita gini nggak mungkin bisa sama gitu. Jadi aku tetap pertahanin handmade-nya, pertahanin seninya gitu di situ. Kalau soal sejarah ya perjalanan panjang itu mungkin ya bisa dijelaskan secara singkat sekarang lah gitu. Itu sejarahnya. Kesulitan produksi itu ya setiap topi itu punya gaya dan teknik pekerjaan masing-masing. Aku kasih contoh. Kalau kita mau bikin topi sulap. Topi sulap itu kan harus dicetak tinggi kan. Nah,
Beda sama topi pork pie, misalkan yang pendek, topi pork pie. Mana ya? Nah, misalkan ini. Topi ini kan dicetak pendek gitu kan. Ini pasti berbeda teknik pengerjaannya gitu. Tekniknya berapa kita harus nekennya gitu kan. Uapnya harus segimana gitu. Itu yang agak-agak sulit gitu. Awal-awal mungkin sulit, tapi kalau sekarang sih karena udah reguler terus gitu ya. Jadi aku udah terbiasa tuh untuk itu. Dan untuk bagian pelipit biasa, untuk bagian pelipit bagian samping mana ya? Nah, ini. Bagian ini sulit. Bagian ini kalau kita nggak nemu material yang cocok, itu akan kerejut karena kalau bikin topi itu kan dia ada media berputar. Gitu. Beda sama kita bikin tas kan medianya lurus misalkan atau apa. Ini dia ada media berputar. Jadi kita harus punya ribbon yang memang bisa ngikutin alur. Gitu. Ini bagian sulit, lumayan aku lama hampir nguliknya sampai bisa menurut aku rapih ya. Mungkin 1 tahun lebih aku belajarnya. Karena ini memang harus mata tajam. Karena kan alat-alat aku masih sederhana. Jadi aku harus ada teknik yang menggunakan rasa. Jadi dari sepatu nginjak ke pelipit ini, jahitannya harus di tengah. Jahitannya harus di tengah dan itu perlu konsentrasi gitu. Jadi kalau misalkan kebayang kita ngerjainnya buru-buru, itu bahasa Sunda mah ngagicel lah gitu, ngagicel. Aduh jadi geleh gitu kan. Nah, itu bagian tersulit. Jadi bentuk-bentuk topi juga punya teknik masing-masing gitu. Jadi kalau aku ngerjain topi ini boter gitu kan, ada tekniknya, penarikannya segimana, penguapannya segimana gitu. Terus brimnya harus dipotong segimana. Nah, itu paling kesulitan-kesulitannya secara teknis pekerjaan gitu. Nah, kalau secara aksesoris ini aku ingin berbagi dengan ekonomi yang ada di sini lah. Jadi orang yang jualan bulu, orang yang jualan rantai, ya, orang yang jualan pita, jualan bandana gitu. Aku belanja ke mereka aja, ya, mereka. Nah, itu kan istilahnya aku berbagi lah gitu, berbagi. Gak mungkin lah aku bikin bandana sendiri gitu. Ya, bisa-bisa aja gitu, tapi kan lebih ribet gitu ngapain. Sementara aku juga pengen produk aku banyak dipakai sama orang. Misalkan nih, bandananya keren. Ya mereka kan bisa nyari bandana yang kayak gitu. Ya buat dipakai sama dia lah, misalkan dijadiin gini atau buat naik motor gitu kan. Bisa gitu. Jadi pengen berbagi aja sama teman-teman. Terus aku juga suka pakai aksesoris kulit pinggirnya. Ya teman-teman juga yang ngerjain. Nah, kayak ini nih. Ini kan ada aksesoris ini. Ada aksesoris besinya. Nah, ini temen juga yang ngerjain gitu. Nah, mungkin untuk molding, ini kan ada molding tengkorak nih. Molding tengkorak ini tekniknya beda-beda. Jadi aku pakai tengkorak yang misalkan mulutnya kebuka. Nah, ini aku nge-custom juga bikin yang mulutnya kebuka gitu kan. Terus moldingnya harus segimana gitu. Itu aja kesulitan-kesulitannya saat produksi. Jadi kadang-kadang kalau misalkan mood aku lagi kurang bagus, aku nggak terusin. Bikin topi itu sama kayak misal kita bikin musik. Kita bikin musik kalau misalkan moodnya kita nggak bagus kan ngapain diterusin, udah moodnya udah nggak bagus, telinga udah keganggu gitu kan, udah ini ya aku nggak terusin. Sama bikin topi juga gitu. Jadi begitu mood aku lagi capek nih, terus lagi nggak ada ide, ya udah aku nggak ngerjain gitu. Kadang-kadang aku ke workshop cuman ngapain, cuman ngerokok sama nonton Instagram. Gak ngerjain apa-apa, itu cari moodnya doang tuh. Tiap pagi-pagi ritual aku itu 1 jam 2 jam itu aku belum ngerjain topi. Jadi aku kumpulin mood dulu, topi mana sih yang mau aku ngerjain, terus pesanan mana gitu yang aku harus kerjain. Jadi tiap customer itu aku jelasin, jangan buru-buru ya gitu kan. Topi kamu ini perlu pekerjaan konsentrasinya agak panjang, aku bilang gitu. Jadi kayak misalkan topi ini aku kerjainnya 1 minggu gitu. 1 minggu gitu kerjainnya.
Nah, terus ada topi yang bisa 2 hari, ada topi yang bisa 1 hari, ada topi yang bisa on the spot, tergantung topinya, gitu. Itu kesulitannya. Untuk kita ngasih knowledge dan ngasih desain untuk customer ya. Nah, itu biasanya customer bawa desain, atau karena desain aku udah banyak, mereka bisa nyomot dari Instagram gitu, dari feed-nya atau dari Reels-nya, ataupun mereka datang ke sini, aduh gue nggak pede nih pakai topi. Nah, gue berapa kali tuh dapat customer gitu, nggak pede pakai topi, gue pakai topinya pantasnya pakai apa ya? Nah gitu kan. Jadi aku tuh udah bisa ngelihat, oh lu pantasnya pakai topi pork-pie pendek, lu pantasnya pakai fedora nih yang panjang gini, gitu kan. Aku kasih pengertian karena di sini juga banyak aku siapin yang model-modelnya gitu. Coba lu pakai ini, gitu kan. Dan alhamdulillah mereka ngerasanya, iya ya, cocok ya pakai ini, obat ganteng gitu. Obat ganteng juga nih gue pakai ini gitu kan. Ya udah, kalau dari customer paling begitu aja. Dia bisa ngasih desain atau dia ngambil desain aku gitu. Atau aku cocokin sama si customernya, kalian cocoknya pakai ini gitu. Yang lebih lucunya apa? Customer dari luar kota, nggak mungkin kan mereka ke sini, ya. Ya mungkin aja, tapi kan kalau ini kan nggak mungkin, misalkan dari Surabaya gitu. Bang, aku pengen pakai topi, topinya misalkan oke-oke nih yang kelihatan di Instagram, tapi kayaknya aku cocok pakai topi apa ya? Gua suruh kirim pas foto. Gue kirim pas fotonya, lu kirim deh gambar lu pas foto, gue bilang gambar muka lu, terus lu gambar lagi yang dari jauh, aku bilang gitu. Kenapa aku perlu 2 foto? Satu, misalkan mukanya bulat ya kayak yang gemuk, badannya kurus gitu kan, atau misalkan mukanya kecil kan, badannya misalkan badannya agak gemuk gitu kan aku harus nyesuaiin juga tuh, makanya aku suka minta 2 foto. Oh ini lu cocoknya pakai topi yang ini nih, brimnya harus segini. Misal kamu pakai topi pork pie, cocoknya brimnya yang kecil, atau brimnya yang sedang, atau brimnya yang ini, yang wide gitu. Atau kamu bagusnya pakai topi fedora gitu kan, brimnya yang segini nih lo okenya. Atau misalkan lu keren juga nih, misalkan gondrong nih, gondrong. Aku juga sebenarnya kalau gondrong pakai topi koboi lebih pede. Ini kemarin baru dipotong. Nah, biasanya misalkan gayanya udah rock and roll, lu bagusnya pakai topi koboi deh, gue bilang gitu, topi koboi yang ini gitu. Biasanya begitu. Kalau untuk topi-topi ya teman-teman banyak pakai Andi Rif gitu, terus Magi Rif, Yuke Dewa, terus Yuke juga kemarin buat siapa aja ya, aku sempat give juga buat Andra Dewa, terus Trisno Pasben gitu, Richard Pasben ya. Banyak sih teman-teman musisi lah, Pepeng, ST12, ST12 Setia ya sekarang teh nama bandnya. ST Setia, terus banyak sih teman-teman yang suka main ke sini. Terus aku kasih apa nih cocok loh pakai topi ini. Paling gitu aja, bantuin promo gua. Untuk berkarya ya, untuk berkarya, tapi ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud menggurui. Bukan bermaksud menggurui, tapi sepengalaman aku harus punya karakter, itu aja sih. Jadi kalau kalian memang karakternya di situ gitu, misalkan untuk di musik, misalkan karakter gue di reggae, gue lebih apa ya lebih comfort dengan musik ini, ya udah itu aja gitu. Maksudnya itu aja yang kalian olah. Nah terus misalkan mau mulai bisnis gitu, kalian sukanya apa? Misalkan kalian suka gambar, kalian suka ngedesain, kalian suka ngejahit atau apa, ya udah kalian bikin aja gitu. Jadi jalanin aja jujur gitu, apa yang kalian suka, yang penting positif. Yang penting positif gitu, kita cari berkahnya lah gitu kalau usaha. Nah,
Untuk produk di sini kebetulan aku juga kadang-kadang bosan juga ya ngerjain topi terus kan. Jadi kadang-kadang kemarin aku ngerjain jaket gitu, aku lukis ada, terus kebetulan vokalis aku juga ngerjain kulit gitu kan, sepatu boots gitu ya. Yang ada di sini bisa lihat aja. Jadi kalau misalkan kurang suka sama topinya ya udah lihat yang di sini tuh ada kerajinan kulit, mangga gitu kan, ada sepatu custom juga mangga gitu. Paling itu aja yang ada di workshop ya. Tapi yang pasti produknya berbeda lah sama produk yang ada di luar gitu. Jadi bisa custom lah berbeda itu. Gue tambahin nih gelangnya misalnya pakai tengkorak atau pakai apa gitu. Oke, untuk customer yang mau konsultasi desain atau misalkan nanti ada custom apa gitu, boleh nanti konsultasi dulu, bisa via online atau datang langsung ke workshop saya di Jalan Setra Dago Utara 2 nomor 1 Antapani. Ya, biasanya kan Setra Dago itu aku pertama tuh mikirnya di Dago, ternyata enggak, di Antapani juga ada gitu. Bisa datang langsung ke sini ya, kita ngobrol-ngobrol dulu lah, ngopi apa deh. Terus, lu pantasnya pakai topi ini deh gitu, atau bisa cobain yang di sini gitu, atau nanti ada aksen tambahan, bisa aku tambahin, bagusnya topi ini tapi pakai aksen ini nih gitu. Biasanya kan lebih maskulin, lebih kalau cewek lebih feminim, atau yang rock and roll tuh gue pengen lebih raw, lebih di stressin atau lebih begitu bisa nanti gitu.